Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komputasi ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu terkait sistem rekomendasi penjadwalan sisatpam multigedung menggunakan genetik algoritma. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunarta Safitri. Saya Bezal Salamanik. Saya Bonifacius Ezra Mariano. Dan saya Hafiz Pratama. Baik, selanjutnya ada latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalahnya, yaitu yang pertama, penjadwalan sisatpam multigedung yang masih manual ini sering menimbulkan bentrok jadwal dan pembagian kerja yang tidak merata. Lalu, jika dilakukan secara manual, ini ada kemungkinan terjadi jadwal yang kurang ideal. Contohnya, satu satpam ini bisa mendapatkan terlalu banyak shift, bekerja lebih dari satu shift dalam satu hari, atau bahkan jumlah satpam ini tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan shift-nya. Karena itu, sistem kami ini menggunakan genetik algoritma untuk mencari kombinasi jadwal paling baik berdasarkan aturannya agar lebih optimal, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional. Untuk tujuan dan fokus proyek, ini ada 3 tujuan dan fokus proyek, yaitu yang pertama ada otomatisasi, yaitu mengganti proses manual yang memakan waktu lama dengan sistem otomatis berbasis engine Python. Lalu kedua ada kecepatan, yaitu menyusun jadwal untuk banyak gedung dan shift dalam hitungan detik tanpa resiko kesalahan manusia. Lalu yang ketiga, ini terstruktur. Hal ini menjamin pembagian beban kerja yang lebih adil dan mematuhi regulasi hari libur minimal bagi satpam. Ya, jadi untuk selanjutnya adalah alasan genetik algoritma, yang dimana alasan kami melihat genetik algoritma adalah satu, yaitu jadwal bersifat diskret dan kombinatorial atau banyak kombinasi gedung shift satpam. Sedangkan GA cocok untuk mencarikan global di ruang solusi besar. Kedua, banyaknya constraint atau keterbatasan jumlah satpam, hari libur minimum, dan distribusi beban. GA bisa menanganinya lewat request ditambah penalti yang mudah ditambah atau diubah. Ketiga, mengurangi risiko terjebak lokal optimum karena GA memakai populasi solusi, bukan satu solusi. Yang keempat adalah fleksibel dan scalable. Parameter populasi, mutasi, dan crossover bisa ditoning sesuai kebutuhan. Yang kelima adalah implementasi praktis untuk kasus reward scheduling tanpa perlu model matematis rumit. Next. Oke, ini adalah arsitektur sistem di mana front-end API memakai Next.js React dan REST API, sedangkan core database memakai GA Engine dan database. Sedangkan untuk workflow-nya input data, validasi, optimasi GA, dan hasil akhir. Nah, ini untuk proses GA-nya di mana kami memulai dari inisiasi populasi awal, dilanjutkan dengan evaluasi fitness setiap individu, serta dilanjut dengan pembentukan populasi baru, mutasi, crossover, kemudian seleksi individu terbaru, dan kemudian mendapatkan solusi terbaik atau sudah mencapai generasi terakhir. Kemudian adalah penjelasan solusi. Solusi yang kami buat itu adalah aplikasi untuk membantu menyusun jadwal shift satpam secara otomatis. Nah, karena masalah utamanya adalah pembagian jadwal satpam yang sering sulit dilakukan secara manual karena harus mempertimbangkan banyak hal seperti jumlah gedung, jumlah satpam, dan jumlah shift, kebutuhan satpam per shift, dan jatah hari libur. Sistem ini menggunakan genetik algorithm untuk mencari susunan jadwal terbaik. GA bekerja dengan cara membuat banyak kemungkinan jadwal, lalu menilai mana jadwal yang paling baik berdasarkan aturan tertentu. Jadwal yang buruk akan dinilai penalti yang tinggi, sedangkan jadwal yang lebih adil dan sesuai aturan akan memiliki penalti yang lebih rendah. Berikut adalah tampilan dari UI utama kami yang bisa ditampilkan dalam web seperti di sisi kiri bertajuk Satpam Scheduler. Kemudian ini adalah UI hasil. Di sebelah kiri itu adalah tampilan dari UI kami yang sudah menggenerasi jadwal per satpam.
Selanjutnya adalah demo. Jadi kira-kira begini sistem kami. Kita coba dengan 2 gedung saja dahulu. Lalu satpamnya cukup bisa 8 saja agar lebih mudah. Periode 7, hari libur minimum per satpam itu 2, satpam per shift itu ada 2. Jadi kita generate jadwal. Nah, nanti akan menghasilkan gini ringkasan fitness. Ini apa aja kesalahannya begitu. Habis itu ini ada gedung A itu hari Senin shift 1 diisi oleh satpam apa saja. Hari Senin shift kedua itu diisi oleh satpam yang mana saja. Ini untuk nama satpamnya bisa diganti-ganti sebenarnya, tapi supaya lebih cepat saya menggunakan defaultnya saja. Begitu juga sampai hari Minggu. Di gedung B juga sama. Untuk ringkasan satpamnya ini ada. Jadi satpam pertama itu bekerja di hari apa saja dan di gedung mana saja itu ada. Nah, untuk fitness score-nya ini alasan kenapa tinggi karena dia kekurangan hari libur. Karena di sini sudah di warning jumlah satpam tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh shift secara adil tanpa tambah satpam atau kurangi gedung atau shift atau hari libur. Jadi perhitungannya itu sebenarnya gimana? Jadi jumlah gedung dikali jumlah satpam dikali jumlah shift dikali satpam per shift. Itu jadinya 8 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 kali 7, bukan jumlah satpam, jumlah gedung dikali jumlah shift dikali satpam per shift dikali 7, berarti 7 kali 8, 56. Berarti sebenarnya ada 56 kebutuhan, sementara jumlah satpam itu 8. Periode dia bekerja itu 7 dikurangi 2 karena dia bekerja 5 hari, berarti 7 kurang 2, 5, 8 kurang 5 itu 7 kurang 2, 5, 8 kali 5, 40. Maka di sini ada kekurangan hari libur selama 16 hari. Berarti ada satpam yang tidak libur begitu. Tapi kalau misalnya kita tambah menjadi 11, itu 55, dia itu akan menghasilkan kekurangan libur itu 1, begitu kira-kira. Nah, untuk fitnessnya itu apa saja? Fitness yang kami pakai itu pertama itu satpam tidak boleh berada di 2 gedung yang berbeda pada satu shift. Habis itu satpam hanya bisa 1 shift 1 hari. Habis itu tidak satpam harus diisi sesuai dengan satu gedung itu dalam satu shift itu harus sesuai dengan shift yang ada. Berarti nggak boleh kosong begitu. Dan masih ada beberapa constraint yang lain. Begitu kira-kira. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa kami menentukan beberapa constraint. Constraint yang kami tentukan itu pertama-tama itu di sini ada, sebelum masuk ke constraint, di sini ada beberapa variabel populasi size. Kami memakai 120 populasi di awal. Habis itu kami melakukan 200 iterasi. Setelah itu tanaman size ada 3. Kami memakai elite count, jadi apabila ada yang terbaik akan diambil 2 supaya tidak menghilangkan hasil yang paling baik begitu. Lalu di sini kami ada genom. Ini cost over untuk menyilangkan anak. Habis itu supaya dijadikan parent. Setelah itu ada mutasi, populasi, seleksi. Di sini ini kami schedule generator ini untuk membuat schedule-nya. Jadi di generate.
Setelah itu summary-nya itu untuk ngasih tahu tentang setiap satpam begitu. Setiap satpam itu dapat di mana aja. Setelah itu kode yang lain lagi. Ini input model, jadi inputnya ini dinormalisasikan di sini, jadi supaya jadi dalam bentuk bina semua begitu. Bisa model. Ini start schedule. Nah, di sini ini ada penalty weights. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa kami punya beberapa constant. Pertama, tidak ada guard, berarti kosong di satu gedung itu. Habis itu double shift day. Jadi dia ada double shift satu hari. Itu kami kasih penaltinya 80, tadi missing guardnya 80, overlap shift. Jadi dia ada di gedung yang sama dalam satu shift. Ada di dua gedung dalam satu shift. Jadi dia ada di gedung A dan di gedung B pada hari Senin di shift 1. Nah, itu kami kasih penalti 120. Habis itu day of shortage itu, habis itu ada workload balance. Itu sebenarnya enggak terlalu berdampak ya, karena untuk menghitung standar deviasi tiap satpam tentang kerjanya berapa banyak gitu. Habis itu ada building repeat, itu dia di gedung yang sama berkali-kali, itu juga akan dikenakan penalti walaupun hanya kecil. Ini untuk GA-nya. Untuk backend-nya, di sini backend seperti yang dibilang tadi, ini hanya jadi penghubung antara web, antara front end dengan GA di sini. Nah, di sini ada backend-nya, di sini ada front end-nya. Gitu. Mungkin itu aja dari kami. Mungkin sekian dari kami. Bisa ditutup tak? Oke, mungkin cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira ininya kurang nggak menurut kalian?